Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Afrin selaku dosen pembimbing, yang terhormat Ibu Karina Rindang selaku pembimbing lapangan. Semuanya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidul Mahdi dari TI 4302. Di sini saya akan memaparkan presentasi tentang laporan kerja praktik saya, yaitu di Pelindo, terkhusus di Divisi Kanimas dan GSM. Yaitu adapun judul yang saya bawakan yaitu tentang desain konseptual parkiran sebagai penataan kendaraan di Terminal Gapura Surya Nusantara. Nah, untuk outline yang akan dibahas yaitu ada 5, yaitu yaitu tentang latar belakang, gambaran perusahaan, permasalahan, analisis, kesimpulan sekarang. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya sendiri yaitu memperoleh pengalaman kerja untuk melatih soft skill dan juga hard skill, yang mana jujur di sini saya memiliki pengetahuan yang lebih baru karena di bidang pelabuhan ini banyak sekali soft skill dan hard skill yang baru yang sudah saya lakukan, dan oleh karena itu eh, harus di upgrade kembali soft skill dan hard skill yang sudah dimiliki. Dan yang kedua adalah menerapkan ilmu yang dipelajari selama di bangku kuliah, yang mana kami sudah mempelajari teori-teori selama dunia perkuliahan, dan di program KPI ini dituntut untuk diimplementasikan secara langsung tentang teori-teori yang sudah kami dapatkan itu sendiri. Yang ketiga adalah penempatan di divisi GSM dan Kalimas, yang mana saya di PT Pelindo ini ditempatkan di divisi Kalimas dan terminal penumpang dan ro. Nah, ada pun gambaran perusahaan sendiri. Nah, divisi Kalimas dan GSN ini dibawahi oleh CEO subregional Jawa atau subregional Jawa, yang mana dikepalai oleh seorang CEO yaitu Pak Oni Jayus, dan di bawahnya adalah jajaran manajer dan GM-GM operasional, yang itu adalah General Manager dari Kalimas dan GSN. Oke, selanjutnya adalah struktur organisasi dari divisi sendiri. Divisi saya yaitu dikepalai oleh Bapak GM, yaitu Pak Dani Rahmat Agustian, yang dibawahi oleh Bapak Muhammad Solihin, Ari Indah Ismail, dan Ibu Karina Rindang selaku manajer-manajer di Terminal Kalimas dan Terminal Penumpang dan Nah, berikut merupakan penjelasan dari divisi Kalimas dan GSN, merupakan divisi yang membawakan operasional pelayanan di Terminal Kalimas dan Terminal Penumpang GSN, yang mana fokus dari divisi ini adalah bisa dibilang tentang operasional pelabuhan atau operasional terminal itu sendiri, yaitu maintenance fasilitas ataupun penyedia fasilitas yang ada di pelabuhan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah job desk dari divisi itu sendiri atau gambaran divisinya, yaitu yang pertama merupakan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAP, yaitu kita dituntut untuk menganalisis anggaran ekspektasi di masa depan yang ada yang masuk di divisi Kalimantan GSN. Yang kedua adalah menyusun rencana tambahan harian karena di pelabuhan memiliki KD yang terbatas atau dermaga yang terbatas, sedangkan banyak kapal yang akan sandar di dermaga tersebut. Maka oleh itu disusunlah rencana tambahan harian agar beberapa kapal tersebut tidak bentrokan jadwalnya. Yang ketiga adalah melakukan pelayanan penumpang general kargo, ro-ro, dan berkemas sesuai standar yang telah ditentukan. Yang mana terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Tanjung Perak, Surabaya ini merupakan terminal penumpang internasional yang memiliki standarisasi ISPSCO. Jadi semua standar operasional harus sesuai dengan standar-standar yang sudah ditentukan atau SOP-SOP yang sudah ditentukan, dan itu wajib dilaksanakan karena merupakan pelabuhan percontohan atau terminal penumpang percontohan. Yang keempat adalah menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jasa, yang sudah seperti yang sudah saya bilang tadi, kami merupakan penyedia fasilitas dan maintenance fasilitas, dan gimana maintenance fasilitas ini bisa menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jasa kita itu sendiri. Akhirnya ada jobdesk pemagang itu sendiri, ada dua, yaitu tentang
operational analyst dan operational assistant. Yang pertama adalah bertanggung jawab atas analisis berokupansi rasio atau BOR dari dermaga yang digunakan oleh GSN. Yaitu berokupansi rasio ini kita menganalisis bagaimana waktu efektivitas dermaga di waktu tertentu. Jadi, semisal eh, dermaga di 1 bulan terakhir memiliki efektivitas di waktu atau shift apa. Seperti itu. Yang kedua adalah bertanggung jawab atas analisis estimate voyage time dari kapal dan rute yang dilayani oleh GSM. Yaitu kita menganalisis bagaimana seberapa jauh jarak dari pelabuhan Tanjung Perak ke pelabuhan tujuan. Seperti itu, dan dengan eh, faktor kecepatan kapal dan lain-lain. Dan ketiga adalah bertanggung jawab atas pengilustrasian alur truk ruru dari masuk kawasan GSN sampai kapal. Jadi ini kami ditugaskan untuk membuat desain konseptual 3D dari alur kendaraan sebelum masuk ruang tunggu kapal sampai dengan masuk kapal, yaitu di daerah dermaga. Nah, operational assistant sendiri yang pertama adalah bertanggung jawab untuk membantu proses embarkasi debarkasi penumpang. Yang kedua adalah bertanggung jawab untuk membantu mengawasi eksekusi prosedur sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku, yaitu seperti yang sudah saya bilang tadi dengan ASPSCO, kita membantu dengan mengawasi apakah seluruh kegiatan operasional sesuai dengan SOP-SOP yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga adalah memasuk shift, yaitu 0000, 16.00 sampai 00. Nah, untuk permasalahannya sendiri, eh, rentetan kegiatan yang sudah kami lakukan, arahan dari pembimbing lapangan adalah yang pertama observasi, yang kedua adalah turun langsung di lapangan, apakah kegiatan operasional sudah berjalan dengan semestinya, dan semisal ada permasalahan apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu di eh, evaluasi. Yang ketiga adalah tahapan evaluasi, yaitu kita mencari cocokkan semua saran yang masuk, dicocokkan dengan situasi kondisi yang ada, dengan evaluasi dengan ibu manajer itu sendiri. Apakah evaluasi yang kita berikan atau saran-saran kita berikan relate dengan kegiatan operasional yang ada atau situasional yang ada di area pelabuhan atau terminal. Nah, dari observasi tersebut kita dapat dua permasalahan, yaitu yang pertama kurang efektifnya alur parkir kendaraan roda 2, yang kedua adalah rawan tindak kriminalitas dalam gate out parkiran. Nah, untuk analisisnya sendiri, karena dirasa eh, parkiran ini memiliki alur yang cukup tidak efisien atau tidak efektif dengan terlalu jauh berputar dari masuk gate in sampai gate out, sampai masuk gate in sampai menuju parkiran. Maka dari itu saya mencoba melakukan sampel berapa waktu yang dibutuhkan oleh setiap kendaraan sampai dari mulai mereka masuk sampai dengan mereka masuk titik parkiran. Itu saya dengan mencoba 15 sampel. Dari sampel-sampel yang sudah saya dapat, average yang sudah didapatkan yaitu tiap motor membutuhkan waktu sekitar 3,53 menit dari mereka masuk dari gate in sampai dengan mereka mencapai lokasi parkir. Hanya untuk mencapai lokasi parkir membutuhkan waktu 3,53 menit. Dan menurut saya dengan waktu seperti itu kurang efektif dan efisien, dan akan membuat alur parkir kendaraan sangat ramai atau padat. Nah, berikut merupakan layout existing ya. Mungkin saya jelaskan dulu. Untuk parkiran sepeda motor ada di sebelah kiri, yaitu mereka dituntut untuk berputar terlebih dahulu untuk mencapai lokasi parkir. Berputar untuk gerbang keberangkatan sampai dengan lokasi parkir. Nah, bisa dilihat cukup berputar cukup jauh untuk mencapai lokasi parkir, dan untuk get out-nya sendiri hanya dibuka satu portal saja, yaitu menjadi satu dengan kendaraan mobil, yang mana itu bisa memberikan kerawanan untuk tindakan kriminalitas dan menyulitkan petugas operasional untuk memberikan pengawasan lebih di daerah kendaraan bermotor itu sendiri. Nah, yang berikut merupakan layout usulannya, yang mana ditambahkan sistem portalisasi di
area kendaraan bermotor. Jadi kurang lebih tersegmen, tiap portalisasi ini lebih tersegmen. Jadi tiap mobil sendiri dan sepeda motor sendiri, sehingga petugas lebih terfokus untuk menjaga tiap sisi-sisinya. Petugas operasional bisa terfokus dan lebih tidak membuat padat alur parkiran dari masuk atau sampai dengan keluar dengan sistem portalisasi tersebut. Seperti itu alur kegiatan bermotor jadi berkurang. Nah, ini mungkin perbandingan waktunya yang tadi didapat dari existing itu 3,53. Nah, karena berputar dengan cukup jauh, bisa dilihat dari sini. Nah, karena ditambahkan portalisasi dan area portalisasi ini didekatkan dengan area lokasi parkir, pengunjung, pengguna jasa hanya memerlukan waktu sekitar 1 menit, kurang dari 1 menit untuk mencapai parkiran. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dan saran ya. Yang pertama, eh, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan studi kasus penataan layout parkiran roda 2 di daerah KSN, kesimpulannya adalah layout existing yang ada di tidak efisien karena memakan waktu yang lebih lama dan jaraknya relatif jauh. Yang kedua, dengan sistem portalisasi existing menjadikan pintu keluar sangat padat dan sulit diawasi oleh petugas. Yang ketiga, sistem portalisasi daerah parkiran kendaraan roda 2 merupakan salah satu sistem yang paling efisien dan memudahkan petugas untuk memberikan pengawasan yang lebih. Yang keempat adalah berdasarkan hasil penghitungan menggunakan sampel yang ada didapatkan dari 15 kendaraan bermotor membutuhkan waktu selama 3,53 menit hanya untuk mencapai lokasi parkiran. Sedangkan untuk sistem portalisasi yang baru atau usulan layout usulan hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Nah, berikut merupakan saran yang kami terima. Saran yang kami usulkan. Maaf. Yang pertama adalah perlu adanya layout parkiran terbaru seperti yang sudah diusulkan sebelumnya untuk memangkas waktu konsumen dalam menggunakan area yang telah disediakan. Kedua adalah perlu memiliki rambu-rambu yang jelas agar konsumen dapat jelas dalam melihat lokasi yang ada di daerah GSM. Yang ketiga adalah perlu mempertimbangkan faktor ketiga dalam pintu keluar portal parkiran roda 2 agar tidak membahayakan konsumen. Nah, saya recall lagi, mungkin di daerah GSN ini saya bilang masih kurangnya rambu-rambu yang jelas untuk daerah parkiran. Oleh karena itu, saya menganggap bahwa alur parkir ini kurang efisien karena kurangnya rambu-rambu yang ada di daerah GSN. Mungkin untuk petugas operasional bisa lebih mengedepankan rambu-rambu tersebut agar memudahkan pengunjung untuk mencapai lokasi parkir atau mencapai titik-titik tertentu, semisal kayak drop zone atau pick up zone. Dan untuk faktor ketiga itu sendiri, selain karena kita memaintain fasilitas dan menyiapkan fasilitas dengan senyaman mungkin dan seaman mungkin, harus eh, melihat faktor ketiga. Jadinya itu sendiri, apakah layout tersebut memberikan ancaman atau apakah harus ada improvisasi tentang antisipasi kecelakaan kerja itu sendiri. Seperti ini. Berikut lampirannya dari kegiatan magang saya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya presentasi laporan KP hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.